Sekarang kita ini hidup di zaman yang seakan-akan bencana ini tidak pernah selesai. Baik itu daripada bencana alam yang kita ketahui ada longsor, kebakaran, bahkan sampai tsunami. Bahkan baru-baru ini pun terjadi di negara Indonesia kita ini pada tahun ini juga. Kemudian banyak sekali bencana-bencana di luar daripada bencana alam. Bencana yang mungkin sekarang-sekarang ini kita lihat. Ada apa dengan ini semua? Ini semua terjadi paling tidak karena dua faktor. Dua faktor ini sudah ada, maka inilah yang terjadi sampai detik ini. Seakan-akan mungkin di antara kita pernah mengatakan bencana alam ataupun bencana-bencana tentang agama kita tidak pernah sirna dan tidak pernah habis. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini terjadi karena banyaknya kita punya dosa, tetapi kita tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dikatakan bahwasanya idza kathurat dunubul abdi walam yakul lahu ma yukaffiruha ibtalallahu bil hazan liyukaffiruha. Idza kathurat dunubul abdi, kalau dosa hamba sudah terlalu banyak, walam yakul lahu ma yukaffiruha, dan hamba yang sudah punya dosa banyak ini tidak membuat sesuatu untuk menghapuskan dari dosa-dosanya, apa yang ditimpakan oleh Allah kepada orang ini, ibtalallahu bil hazan, Allah berikan kepada mereka kesedihan. Kesedihan ini baik itu berupa bencana ataupun daripada suatu yang merusak agama kita. Pokoknya segala sesuatu yang menyedihkan kita. Untuk apa Allah berikan kepada orang-orang tersebut? Liyukaffiroha, untuk menghapuskan daripada dosa yang banyak itu, yang kita tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu coba sekarang kita evaluasi. Mungkin ini semua terjadi karena dosa kita yang banyak, yang kita ini sudah sering berbuat murka, berbuat kejelekan, berbuat maksiat, tapi tidak pernah bertobat kepada Allah. Merasa dirinya ini adalah orang yang suci. Ini kalau sudah seorang hamba, dia merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, maka bagaimana hamba tersebut akan beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Sedangkan dia tidak pernah merasa bahwasanya dia adalah suka berbuat dosa. Dia merasa bahwasanya saya ini orang yang baik. Padahal Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam setiap harinya tidak kurang minta ampun, beristighfar, bertobat kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali. Ada yang mengatakan sampai 100 kali. Tetapi ingat, minta ampunnya Rasul tidak sama seperti minta ampunnya kita. Kalau minta ampunnya kita karena banyak dosa, tapi minta ampunnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ingin masuk kategori innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang setiap saatnya selalu ingin bertobat, dan Nabi ingin masuk kategori orang yang dicintai oleh Allah, bukan seperti kita. Kalau kita ini hamba yang penuh dengan dosa, tetapi tidak pernah menyadari dengan dosanya, hamba yang selalu bermaksiat, tetapi tidak pernah bertobat, minta ampun, nangis, menyesali atas dosanya, maka perilaku yang seperti inilah yang menjadikan saat ini mungkin bencana sampai detik ini tidak pernah akan hilang. Tidakkah kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya, tampaknya bencana tidak di darat dan juga tidak di laut. Karena apa? Karena kerusakan tersebut dibuat oleh manusia sendiri. Banjir terjadi karena banyak orang tidak menghormati yang namanya kebersihan, tidak menghormati daripada sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dijaga. Timbullah kerusakan yang terjadi seperti sekarang ini, bencana. Kemudian juga terjadi daripada bencana ini mungkin karena banyaknya kita ini tidak pernah bisa mengambil sikap yang baik, tidak pernah bisa menjaga lisannya, tidak pernah bisa melakukan ucapan-ucapan yang baik, sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sampai terjadilah bencana yang sampai detik ini kita rasakan. Maka ayo, saya pribadi dan seluruh para hadirat dan pendengar dan juga pemirsa Al-Bahjah TV, maka setelah acara ini selesai, mari kita sama-sama kita bertobat kepada Allah. Sama-sama kita membuat perdamaian dengan Allah.
Sama-sama kita merenungi dosa yang selama ini kita lakukan, karena mungkin setelah kita bertobat kepada Allah, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Dan Allah kalau sudah memberikan rahmat, bukan hanya satu desa yang didapat, tapi seluruhnya akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana bencana kalau sudah ditimpakan oleh Allah, tidak yang baik, tidak yang jelek, semuanya akan dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga rahmat Allah kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rahmat tersebut akan meliputi seluruh orang kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu, marilah setelah mungkin acara ini selesai, kita sama-sama pulang, sering-seringlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad yang tidak memiliki dosa saja setiap harinya beristighfar tidak kurang daripada 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali. Lalu gimana sama kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejelekan, tetapi tidak pernah mengakui daripada dosa? Maka mungkin dengan tobat yang kita lakukan ini menjadikan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan oleh Allah. Karena kita tidak tahu, tatkala kita berdoa bertobat kepada Allah, doa mana yang didengar oleh Allah, doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu sama-sama kita bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mungkin ampunan, taubat, panjatan doa yang kita doakan itu mungkin itu menjadikan sebab faktor Allah turunkan rahmat. Dan sekali lagi, rahmat kalau sudah Allah turunkan di muka bumi ini, semuanya akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan daripada doa yang kita doakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada kita semua, dan Allah singkirkan dari kita semua daripada bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana daripada agama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faktor yang kedua, terjadinya bencana alam, baik itu baik daripada alam yang sekarang kita hidup ini atau daripada agama kita ini, karena kita sudah menjauh daripada para ulama. Kita sudah melupakan para ulama. Kita tidak pernah duduk dengan para ulama. Kita tidak pernah menimba ilmu kepada mereka. Kita ingat duduk kepada mereka kalau punya kebutuhan saja. Tetapi kalau kita tidak punya kebutuhan, kita lupa dengan majelis taklim mereka, kita lupa dengan ilmu-ilmu mereka, kita lupa dengan petuah-petuah mereka. Maka daripada itu, inilah yang mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dikatakan, apabila seorang itu sudah menjauh daripada ulama, sudah mulai melupakan para ulama, Allah akan berikan 3 bencana kepada mereka. Menjauh dari ulama, tidak mau mendengarkan himbauan petuah daripada ulama, bahkan naudzubillah min dzalik, membenci para ulama, Allah akan berikan 3 bencana kepada mereka. Yang pertama, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin bukan sebagai daripada panutan, bukan pemimpin sebagai pemberi rasa aman, tetapi pemimpin sebagai yang zalim, yang merusak bangsa, bahkan sampai agama kita. Yang kedua, Allah akan berikan kepada mereka, dicabut oleh Allah keberkahan dari hidupnya, baik itu keberkahan umur ataupun keberkahan rizki, seluruh daripada keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah akan cabut mereka semua dari dunia dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dunia tidak dalam keadaan yang baik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah kalau kita sudah menjauh daripada ulama, apalagi kita tidak senang, apalagi sampai benci, Allah akan berikan kepada mereka semua pemimpin yang zalim. Makanya coba kita koreksi. Kita ini mendapati daripada beberapa pemimpin-pemimpin ini tidak baik, zalim. Mungkin itu kita evaluasi karena selama ini kita sudah menjauh daripada para ulama. Mungkin waktu kita memilih pemimpin-pemimpin ini bukan mengikuti para ulama, tetapi mengikuti hawa nafsu kita sesuai apa yang kita lihat dan akal pikiran kita. Ingat, kalau kita ingin melakukan sesuatu apapun yang berkaitan dengan agama, tolonglah datang kepada para ulama, mendekat kepada ulama, tanya. Kalau kita ingin memilih seorang pemimpin yang seperti apa yang kita lihat, jangan gara-gara kita mendengarkan, melihat, apalagi mungkin lihat televisi, media, kita lihat mereka daripada turunnya, sepak terjangnya, kemudian kita pilih mereka lah. Tidak sama sekali. Kalau
sesuatu yang berkaitan dengan masalah agama, apalagi masalah pemimpin, tanya kepada para ulama, pemimpin yang seperti apa yang diidolakan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin seperti apa yang akan kita pimpin untuk sebagai kemajuan bangsa ini. Dekat para ulama, tanyakan kepada mereka. Jangan tertipu dengan televisi.